Kota Asdod kini menjadi satu di antara kota di Israel yang mendapat serangan intens dari Hamas dan pasukan yang membela Palestina. Seusai sempat terbakar hebat karena roket Hamas, kini Asdod diserang salvo roket milik Al-Quds, sayap militer pasukan Jihad Islam Palestina atau PIJ. Serangan yang dilancarkan oleh Al-Quds itu dilakukan pada Kamis 2 November. Dalam video yang dirilis memperlihatkan serangan roket yang intens ke Asdod. Kabar ini pun dikonfirmasi oleh media Israel, di mana dilaporkan sirene dibunyikan di kota tersebut. Sebelumnya, pada Selasa 31 Oktober lalu, Hamas juga menyerang kota Asdod. Serangan roket itu pun mampu membakar kota Asdod hingga asap mengepul di langit kota tersebut. Ledakan besar juga sempat terjadi di berbagai wilayah di kota Asdod karena serangan roket Hamas. Dalam video yang beredar terlihat asap mengepul di berbagai wilayah. Mobil-mobil pun terbakar hingga hanya menyisakan kerangka besi saja. Diketahui bahwa Hamas dan PIJ kini mulai kerap melancarkan serangan di perkotaan milik Israel. Brigade Al-Quds, sayap militer Jihad Islam Palestina atau PIJ, meluncurkan serangan intens ke arah Israel pada Kamis 2 November. Dalam serangan itu, salvo roket Al-Quds menargetkan kota Asdod hingga situs-situs militer Zionis. Video detik-detik serangan beruntun itu diunggah oleh Brigade Al-Quds melalui situs Telegram resminya pada Jumat 3 November. Dalam video terlihat serangan roket bertubi-tubi diluncurkan oleh Al-Quds. Terlihat di langit tampak asap-asap jejak dari salvo roket yang diluncurkan. Sementara itu, serangan tersebut juga dilaporkan oleh media Israel yang melaporkan bahwa sirene dibunyikan di kota Asdod. Selain di Asdod, salvo roket itu juga menargetkan kota-kota Palestina yang diduduki oleh Israel. Kemudian mereka juga mengincar situs-situs Israel untuk dihancurkan. Diketahui sebelumnya, Al-Quds juga sempat merilis video saat pasukannya menghancurkan bulldozer milik Israel. Melalui video yang diduga dari sebuah CCTV, bangunan terlihat bahwa sebuah bulldozer yang berjalan tiba-tiba dihantam oleh bom. Hal itu pun menimbulkan ledakan hebat hingga menimbulkan kebakaran di sekitarnya. Dijelaskan bahwa Brigade Al-Quds meledakkan bulldozer tersebut dengan bom daya ledak tinggi. Akibatnya, tak hanya bulldozer yang hancur, beberapa prajurit Israel pun tewas dan terluka. Meski begitu, tak dijelaskan pasti berapa jumlah korban dalam insiden tersebut. Pasukan Hizbullah kembali menargetkan markas komando Israel pada Kamis 2 November. Dari video yang dirilis, Hizbullah memperlihatkan serangan pasukan Lebanon itu tepat sasaran hingga menimbulkan ledakan hebat. Dalam video terlihat bahwa drone bunuh diri milik Hizbullah menargetkan markas komando Israel. Dalam video terlihat serangan itu pun tepat mengenai sasaran. Sesaat setelah drone itu menghantam markas, muncul ledakan hebat disertai dengan api yang berkobar. Serangan terhadap peternakan Sheba dilakukan setelah secara bersamaan menargetkan pos tentara Israel di sepanjang perbatasan dengan Lebanon. Hizbullah juga menargetkan pos militer Al-Abad yang menghadap kota Haula, Afifim, Al-Asi hingga Al-Amar. Militan dari Lebanon itu menyerang menggunakan mortir dan peluru kendali. Di sisi lain, media Israel mengatakan bahwa ada 25 rudal dan peluru secara bersamaan menargetkan pos militer Israel di sepanjang perbatasan dengan Lebanon. Israel menanggapinya dengan menembaki kota-kota selatan Mais al-Jabal, Aitaron, pinggiran Maron al-Ras, dan Markaba. Sementara Hizbullah mengatakan pihaknya mampu mencegah drone yang diluncurkan oleh Israel. Pasukan Israel hingga kini dikabarkan belum berhasil melakukan invasi darat di Gaza. Hal itu dikarenakan Hamas dinilai sangat siap untuk menghadapi pertempuran darat dengan Israel. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Brigadir Jenderal Ido Mizrahi, Kepala Insinyur Militer Israel, kepada Radio Angkatan Darat. Jenderal Israel itu mengatakan bahwa Hamas telah belajar dan mempersiapkan diri lebih baik. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang rancau dan jebakan, sehingga hal tersebut menyulitkan pasukan Zionis untuk memasuki Gaza. Sementara itu, seorang warga di kota Gaza mengatakan bahwa Israel menembaki kota tersebut sepanjang
sepanjang Rabu malam, namun tidak dapat melanggar batas kota. Ejaz Haidar, analis luar negeri dan militer, mengatakan bahwa tentara Israel bergerak di berbagai arah. Zionis mencoba untuk mengepung tempat yang mereka anggap sebagai lokasi dari pasukan Hamas. Diketahui, serangan darat yang dilancarkan Israel mengalami kegagalan berulang kali. Hamas pun menepis pasukan Zionis yang hendak merangsek ke jalur Gaza. Pasukan Hamas berhasil mencegat pasukan pertahanan Israel atau IDF yang masuk ke jalur Gaza. Bahkan kendaraan lapis baja Namer yang diklaim sebagai kendaraan tempur terbaik di dunia mampu dilumpuhkan oleh militan Palestina. Serangan itu dilancarkan oleh Hamas pada Selasa 31 Oktober lalu. Selain kendaraan Namer yang hancur, belasan tentara Israel juga dilaporkan tewas saat berusaha memasuki jalur Gaza. Otoritas militer Israel pada Rabu 1 November 2023 mengatakan 11 tentara dari Batalion Sabar Brigade Infanteri Givati tewas, di mana kendaraan lapis baja Namer yang mereka tumpangi terkena peluru kendali anti-tank yang ditembakkan oleh Hamas. Sementara 4 tentara lainnya terluka dalam insiden yang sama, termasuk 1 tentara yang luka parah. Diketahui bahwa Namer adalah kendaraan tempur infanteri lapis baja berat yang didasarkan pada sasis tank tempur utama merek Kava 4 Israel. Namer memiliki julukan Tiger atau Leopard yang menjadi pengangkut personal lapis baja atau APC yang paling terlindungi di dunia. Kendaraan lapis baja ini merupakan elemen utama dari rencana modernisasi Angkatan Pertahanan Israel atau IDF. Kendaraan ini sempat dipamerkan oleh Israel pada 17 Oktober lalu. Tank yang juga disebut sebagai bunker berjalan ini menggantikan tank Merkava milik Israel yang hancur. Namun kini Namer kembali dihancurkan oleh Hamas. Pasukan pertahanan Israel atau IDF dikabarkan telah berhasil memasuki jalur Gaza. Namun saat memasuki Gaza, IDF langsung dibombardir serangan oleh Hamas, sehingga jumlah korban IDF pun langsung meningkat. Kepala Staf IDF Legend Herzi Halevi mengatakan bahwa pasukannya memasuki Gaza saat serangan darat semakin intensif dilakukan. Halevi mengatakan pasukannya telah mengepung kota di bagian utara jalur Gaza dari beberapa arah. Bahkan diungkapkannya pasukan IDF telah berada di jantung Gaza Utara dan beroperasi mengelilinginya dan memperdalam serangan darat. Serangan itu pun diklaim telah mampu ditepis oleh Hamas. Dilaporkan jumlah korban tewas di kalangan pasukan IDF bertambah menjadi 19 tentara yang dikonfirmasi sejak dimulainya operasi darat 6 hari sebelumnya, termasuk seorang perwira senior. Sementara beberapa orang lainnya terluka dalam pertempuran itu dan beberapa di antaranya mengalami luka serius. IDF pun langsung mengerahkan angkatan udara dan melanjutkan serangannya di Gaza. Diketahui sebelumnya, Brigadir Jenderal Ido Misrahi, Kepala Insinyur Militer Israel, mengatakan bahwa Hamas telah belajar dan mempersiapkan diri lebih baik. Oleh karena itu, Gaza sulit ditembus oleh pasukan Zionis. Hal itu terlihat dari adanya medan tempur di Gaza yang ditanami banyak ladang ranjau dan jebakan. Bismillahirrahmanirrahim. Qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aydikum wa yukhzihim wa yansurkum alaihim wa yashfi sudura qawmin mu'minin. الحمد لله رب العالمين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز والصلاة والسلام على رسول الله المجاهد الشهيد وعلى آله وصحبه ومن جاهد جهاده وبعد. يا أبناء شعبنا المرابط، يا أمتنا العربية والإسلامية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد 27 يوما من بدء معركة طوفان الأقصى، وبالرغم من الحرب التي أعلنها العدو الصهيوني البغيض مدعوما بقوى الظلم والطغيان وعلى رأسها الإدارة الأمريكية على شعبنا وأهلنا، يواصل مجاهدونا في محاور التوغل البري الصهيوني في شمال غرب مدينة غزة وجنوب مدينة غزة وفي بيت حانون، يواصلون التصدي لقوات الاحتلال وتنفيذ هجمات ناجحة ضد آليات العدو وجنوده في عشرات نقاط الاشتباك على طول محاور المناورات البرية الصهيونية، حيث تمكن مجاهدونا بعون الله في 48 ساعة الأخيرة
من تدمير ما قوامه كتيبة دبابات للعدو وأكثر على طول محاور التقدم، وقتل وإصابة عدد كبير من جنود قوات الاحتلال، حيث يهاجم مجاهدون القوات الغازية بمضادات الدروع والالتحام المباشر وإسقاط القذائف من المسيرات على تجمعات العدو، والهجوم بمسيرات انتحارية على مناطق التحشد للجنود والآليات، كما ويقوم سلاح المدفعية بدك تجمعات جنود العدو وتحشد آلياته بأعداد كبيرة من قذائف الهاون، كما تناور قوات النخبة في كتائب القسام بالالتفاف خلف خطوط العدو والإغارة على تجمعات الجنود والآليات ومهاجمتهم من نقطة صفر. ولا نكاد نحصي إشارات الهجوم من مجاهدين على محاور القتال على مدار الساعة بفضل الله وقوته. وكان من أبرز عملياتنا مساء اليوم الهجمة المضادة الكبيرة والمتزامنة التي نفذها مجاهدون في محور شمال غرب مدينة غزة، ودمروا خلالها 6 دبابات وناقلتي جند وجرافة، وأوقعوا خسائر فادحة في صفوف قوات العدو. وإننا إذ نعلن عن استمرار المواجهة فإن خياراتنا الدفاعية متعددة، وخطوط دفاعنا ستظل تفاجئ العدو في كل خطوة يتقدمها بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني من بين يديهم سدة ومن خلفهم سدة فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الله أكبر. Amerika Serikat sempat tidak yakin dengan kemampuan Hizbullah, pasukan dari Lebanon. Namun kini kota di Israel, tepatnya di Kiryat Shmona, dihantam oleh lusinan roket oleh Hizbullah. Bahkan efek serangan itu menyebabkan kebakaran di beberapa titik kota tersebut. Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby pada Kamis 2 November mengatakan bahwa Hizbullah tidak akan memberikan kekuatan penuh untuk mendukung Gaza. Pihaknya juga tidak melihat tanda-tanda bahwa Hizbullah sedang mempersiapkan serangan besar-besaran ke Israel. Di hari yang sama, Hizbullah meluncurkan lusinan roket di Kiryat Shmona. Para pejuang Hizbullah menyerang secara bersamaan dengan sayap bersenjata Hamas bagian Lebanon. Mereka menyebut telah menembakkan selusin roket ke kota itu sebagai tanggapan atas pembantaian pendudukan terhadap rakyat di Gaza. Serangan itu memicu kebakaran hebat yang mengenai sejumlah gedung di kota tersebut. Bahkan deretan mobil yang terparkir di sebelahnya juga ikut hangus. Polisi dan petugas pemadam kebakaran langsung terjun ke lokasi untuk memadamkan api. Sementara itu, menurut layanan medis tempat, serangan roket melukai 2 orang. Sayap militer Hamas Brigade Al-Qassam merilis sebuah video yang memperlihatkan bentrokan sengit antara pasukannya dengan Israel. Dalam video dijelaskan bahwa bentrok sengit itu terjadi di Bet Hanon pada Kamis 2 November. Hal itu tampak dalam unggahan Telegram milik Brigade Al-Qassam pada Jumat 3 November. Dalam video itu memperlihatkan persiapan pasukan Hamas untuk menyergap pasukan pertahanan Israel atau IDF. Terlihat seorang prajurit sedang berada di terowongan yang terdapat banyak senjata. Kemudian video dilanjutkan dengan adanya seorang prajurit yang menembaki tank-tank milik Israel. Terlihat lebih dari 5 tank milik IDF ditembaki dengan senjata RPG Hamas. Saat senjata ditembakkan, tank tersebut langsung meledak dan menimbulkan
kepulan asap. Lebih lanjut, video itu dilanjutkan dengan bentrok jarak dekat antara Hamas dan IDF. Terlihat keduanya saling tembak-menembak di sebuah bangunan. Tampak pula saat Hamas mampu mengecoh IDF hingga menembak di belakang tubuh prajurit Israel. Tak hanya di satu tempat, bentrok jarak dekat itu juga terjadi di beberapa wilayah di Beit Hanon. Pemimpin Hizbullah Hasan Nasrullah muncul untuk pertama kalinya dan memberikan pidato kepada publik. Pidato perdananya pada Jumat 3 November itu menjelaskan bahwa Israel saat ini telah diserang oleh lebih dari satu front. Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa pasukan Zionis tak akan bisa menghancurkan Hamas. Nasrullah mengatakan bahwa perang Hamas dan Israel telah meluas ke lebih dari satu front. Dalam pidatonya hari ini diperingati sebagai terbunuhnya para martir dari Hizbullah, Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas dan Brigade Al-Quds sayap militer Jihad Islam Palestina. Selain diserang dari Lebanon dan tepi barat Palestina, Nasrullah juga mengatakan bahwa sekutunya Irak dan Yaman akan melawan Israel dan Amerika Serikat. Ia juga menegaskan bahwa saat ini Hizbullah sudah berperang dengan Israel. Oleh sebab itu, Nasrullah menegaskan bahwa tujuan Zionis untuk menghancurkan Hamas tak akan tercapai. Dalam pidatonya, ia juga mencemooh Israel yang menurutnya lemah dan rapuh atas serangan Hamas. Sementara itu, Nasrullah juga mengatakan serangan Hamas di sejumlah kota Israel merupakan operasi yang berani, heroik, kreatif, sempurna, dan masif. Ia juga mengatakan bahwa serangan 7 Oktober lalu ke Israel adalah 100% dilakukan oleh Palestina. Bahkan serangan itu dirahasiakan dari semua orang. Meski begitu, hal tersebut dikatakan Nasrullah tidak membuat siapapun di poros perlawanan mengecam Hamas. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.